Ini adalah kegiatan kedua dari ruang belajar bersama yang dilaksanakan oleh LBH Jakarta. Dan sore hari ini kita akan bahas pastinya tentang Undang-Undang ITE. Dan sebelum kita mulai, akan ada sebuah video yang diputarkan oleh kawan-kawan semua yang ada di ruang meeting sore hari ini. Jadi silakan untuk menyaksikan videonya terlebih dahulu. Silakan. Robertus Robert ditangkap di rumahnya pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dosen Universitas Negeri Jakarta ini dijerat pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Robert diduga telah melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, berita hoaks, atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Manajer kampanye Amnesty International Puri Kencana Putri mengungkapkan surat penangkapan yang ditujukan kepada Dandi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan juga isu Papua di sosial media. Yusniar terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda mencapai 1 miliar rupiah. Kasus pencemaran nama baik melalui jejaring media sosial berawal ketika Yusniar menulis status kekesalan dirinya terhadap anggota DPRD Kabupaten Jeneponto pasca pengerusakan rumah orang tuanya pada Maret 2016 lalu. Kita tadi sudah melihat cuplikan sedikit tentang 3 buah kasus terkait dengan Undang-Undang ITE yang terjadi di Indonesia. Mungkin kalau kita bisa flashback ya, kasus Undang-Undang ITE itu kan paling besar tuh di awal ada kasus yang dialami oleh saudari Prita Mulyasari yang waktu itu berseteru dengan sebuah rumah sakit di bilangan, kalau nggak salah bilangan Tangerang ya. Jadi waktu itu kasus yang paling besar, bagaimana saat itu Prita yang adalah pasien rumah sakit tersebut membagikan ceritanya lewat email dan akhirnya dituduh melakukan pencemaran nama baik. Kalau kita masih ingat sampai ada koin untuk Prita pengumpulan oleh masyarakat ya, karena membela Prita sebagai korban yang adalah pasien tidak menerima pelayanan yang baik dan harus jadi korban Undang-Undang ITE. Dan hari ini ternyata kasusnya tidak berhenti di Prita saja, banyak muncul juga dari kasus-kasus lain, kasus-kasus yang mirip. Tadi contoh 3 tadi ada, yang pertama itu ada Bang Robertus Robert, dia berorasi di depan waktu itu di aksi Kamisan dan orasinya dianggap mencemarkan nama baik atau enggak menghina kelompok tertentu gitu ya. Dan waktu itu kasusnya juga heboh sekitar tahun 2019. Kasus kedua ada kasus Bang Dandi Laksono juga di tahun 2019. Terus yang terakhir ada kasusnya Yusniar juga di Jawa Timur kalau tidak salah. Dan itu juga masih berlanjut. 2020 kita tahu ada kasus Raffio Patra, terus juga ada banyak kasus lain yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Nah, pertanyaannya sebenarnya si Undang-Undang ITE ini kenapa ya memakan banyak korban, dan ternyata korbannya bisa dilihat orang-orang yang punya latar belakangnya serupa. Bisa jadi mereka aktivis atau enggak bisa jadi mereka pegiat isu-isu HAM. Ada lagi misalnya kita lihat kayak kasusnya Prita Yuniar, orang-orang biasa yang biasa di masyarakat tapi mengeluh dan berhadapan dengan orang-orang yang cukup punya kekuatan, dan itu terus berulang. Bisa jadi memang itu adalah hal-hal yang sekarang ini jadi marak, dan kita sama-sama tahu lah sekarang di sosial media bercandaannya hati-hati Undang-Undang ITE gitu ya, karena banyak banget orang-orang yang berkomentar yang hanya kadarnya cuma bercanda ataupun mengkritik tapi langsung diancam dengan Undang-Undang ITE gitu. Walaupun bercanda tapi sebenarnya makin kesehari bercandanya ternyata makin real gitu ya. Nah, untuk itu sore hari ini kita mau sama-sama belajar nih. Ini kan karena kegiatannya ruang belajar bersama-sama, sudah hadir juga kan di dalam Zoom meeting ada kawan-kawan advokat, ada kawan-kawan media, mahasiswa, dosen, dan kawan-kawan dari lembaga sosial masyarakat. Kita sama-sama belajar ini, nanti teman-teman juga boleh bersuara, ada di kolom chat kalau kawan-kawan mau kasih pendapat, nanti kita bacakan pendapatnya. Kita mau bahas tentang elastisitas Undang-Undang ITE dan pasal-pasal apa saja yang bekerja dengan selera rezim. Oke, sudah ada 3 narasumber pada sore hari ini.
yang akan hadir bersama-sama untuk apa ya, bisa dibilang untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang Undang-Undang ITE. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah langsung hadir di ruangan di Gedung LBH Jakarta ada Mbak Asfinawati sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat sore Mbak Asvin. Sore, Prilly. Sore semua. Oke, yang kedua ada Mas Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, yang sudah bergabung secara online. Selamat sore Mas Damar. Selamat sore Prilly. Oke. Selamat sore Asvin. Sore, Semoga Damar. semua sehat ya. Ya, amin Mas, terima kasih. Oke, yang ketiga ada tadi juga videonya ada dan juga hadir di sini secara online ada Bang Dandi Laksono, jurnalis dan salah satu pendiri Watchdog. Ketiga narasumber sore hari ini akan sama-sama memberikan secercah pengetahuan atau enggak pengalaman sih sebenarnya dalam menangani kasus-kasus Undang-Undang ITE dan bagaimana pandangan mereka melihat Undang-Undang ITE sendiri di tengah kondisi negara kita yang bisa dibilang kehidupan demokrasinya lagi dipertanyakan. Sedikit-sedikit ada ancaman, mengkritik sedikit dibilang ancaman, sedikit-sedikit hati-hati di luar tukang bakso lewat, maksudnya tukang bakso ya kita sama-sama tahu lah jokes-jokes di sosial media kayak gitu ya. Nah, kalau tadi lihat juga video segala macam hal yang terjadi, apa sih yang terjadi sebenarnya di Indonesia saat ini? Apakah memang benar tingkat demokrasi di kita tuh makin lemah dan Undang-Undang ITE ini menjadi salah satu buktinya gitu? Oke. Kita mau langsung mulai saja daripada berlama-lama. Mungkin pertanyaan yang pertama aku akan tanya kepada Mbak Asvin dulu ya Mbak. Ya. Terkait dengan, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan pendapat sih. Menurut Mbak Asvin itu Undang-Undang ITE itu mengatur Undang-Undang ITE itu mengatur atau membungkam kebebasan berekspresi sih Mbak? Jadi dia mengatur atau membungkam justru? Dia mengatur, setengahnya mengatur untuk membungkam. Jadi sudah diniatkan gitu ya maksud saya, dan diperparah dengan pelaksanaannya di lapangan yang campuran dari tidak sesuai dengan pasal dan sengaja tidak sesuai dengan pasal. Oke, jadi mengatur tapi juga membungkam gitu ya. Jadi bisa dibilang sama aja gitu ya Mbak? Iya, dan pada karakternya sebetulnya kan kalau kita bicara jujur sebagai orang hukum, semua yang mengatur itu sangat dekat dengan membungkam. Oke. Gitu ya. Nah, tentu saja mengatur juga bisa mengendalikan orang yang ingin membungkam, tapi tidak terjadi itu di Indonesia. Oke. Bagaimana kita bisa ngebedain mengatur dengan tujuannya baik dan tadi mengatur untuk membungkam ya Mbak? Kalau tadi di konteks kita refleksinya di Undang-Undang ITE ya? Iya, jadi pertama secara kalau tanpa niat jahat untuk membungkam ya, bisa saja ada suatu peraturan perundang-undangan yang punya niat baik tapi meleset karena dia mengaturnya tidak rigid, nggak ada unsur pasalnya. Misalnya mencuri adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jadi kalau mengambil barang milik orang lain dengan izin itu nggak pencurian. Atau mengambil barang milik sendiri di rumah orang tanpa izin itu bukan pencurian, paling nerobos rumah orang. Tapi begitu pasal unsur-unsurnya tidak jelas, maka dia bisa digunakan untuk apa saja. Dan digunakannya tentu saja yang punya kekuasaan, disitulah tafsir kekuasaannya masuk. Jadi salah satu ciri utama menurut saya untuk mengenali apakah dia memang untuk hal yang baik atau juga bisa disalahgunakan, apakah unsur-unsurnya kita bisa cari dari unsur-unsur pasalnya. Oke. Berarti itu yang perlu kita cek ya, apakah unsur-unsur pasalnya sudah sesuai, dan tadi pelaksananya juga bagaimana kita bisa melihat kasus-kasus yang muncul justru bukan muncul sebagaimana Undang-Undang ITE dulu ini kalau nggak salah dibuat untuk kasus-kasus transaksi elektronik yang banyak korbannya, tapi ternyata dipakai lebih banyak buat hal yang lain gitu. Oke, mungkin aku mau lanjut ke Bang Damar sedikit. Bang Damar, tadi pertanyaan sama sebenarnya. Kalau menurut Bang Damar, Undang-Undang ITE itu mengatur atau membungkam kebebasan berekspresi sih Bang? Dalam posisi hari ini saya akan mengatakan bahwa undang-undang ini sudah membatasi secara berlebihan ya, dan sudah sampai pada tahap membungkam.
Kenapa saya katakan demikian? Karena eh, yang kita hadapi sekarang itu adalah hukum yang tidak bisa melindungi orang yang seharusnya dilindungi. Dalam hal ini misalnya jurnalis atau misalnya warga yang mengekspresikan secara legal ya. Jadi dia menyampaikan pendapatnya dengan fakta atau membeberkan pengalaman dia, tapi kemudian dianggap dia telah melakukan pencemaran nama atau menyebarkan kebohongan. Itu menurut saya problematis. Ketika ada hukum yang kemudian menjadi alat untuk membungkam mereka yang mencoba menyampaikan fakta. Oke. Berarti kalau sekarang lebih arahnya situ Bang ya, membungkam orang banyak gitu ya. Dan aku mungkin boleh nggak entah Mbak Aswin atau Mas Damar boleh nggak sih cerita sebenarnya sejarah pada saat Undang-Undang ITE ini pada saat dirancang, karena yang ku tahu yang ku pahami adalah pasal-pasal terkait dengan pencemaran nama baik, intinya pasal yang digunakan untuk memfitnah itu sebenarnya itu masuk di menit-menit terakhir pada saat undang-undang ini kalau nggak salah akan diketok gitu, karena tadi berubah fungsinya terkait dengan mengamankan terkait dengan transaksi elektronik gitu, tapi tiba-tiba berubah jadi alat pembungkaman. Mungkin Bang Damar atau Mbak Asvin boleh cerita. Mas Damar mungkin suaranya masih Ya, saya akan cerita ya, Ya. secara kronologis. Sebetulnya undang-undang ini kan tadinya dibuat untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan perkembangan zaman teknologi, di mana kita sudah banyak mengubah transaksi yang tadinya transaksi tatap muka menjadi transaksi lewat bantuan elektronik. Jadi lewat transaksi perbankan online lah, katakanlah gitu. Apakah itu sesuatu yang sah atau tidak, itu kan harus diputuskan ya. Lalu yang kedua juga digunakan untuk mengatur perlindungan terhadap transaksi tersebut. Jadi ada jaminan terhadap para pelaku transaksi apabila ada kejahatan, maka kejahatan tersebut akan diproses lewat hukum yang berlaku, yaitu hukum digital. Tapi dalam pembahasan, bukan di dalam ruang sidang, tetapi ini di dalam balik, ada pasal-pasal yang disisipkan, atau pakai istilah teman-teman Elsa misalnya diselundupkan ya, yaitu pasal-pasal yang sekarang menjadi pasal bermasalah, pasal 27 sampai pasal 29, yang berkaitan dengan pemindanaan terhadap hal-hal yang di luar kejahatan komputer. Oke. Jadi itu sebetulnya kejahatan biasa, tapi diekstensifikasi dengan teknologi komputer. Yang dimaksud dengan kejahatan biasa yang masuk ke dalam Undang-Undang ITE misalnya adalah tentang kesusilaan, lalu pencemaran nama, pengancaman, nah itu semua yang kemudian diselundupkan. Nah, kenapa itu sampai diselundupkan kita nggak tahu. Ya, karena kita kalau misalnya baca dari risetnya dari CSIS, dia mengatakan bahwa original intentnya bukan itu. Original intentnya dari Undang-Undang ITE itu memang tadinya mengatur tentang transaksi elektronik. Tapi kalau kemudian dia sampai masuk ke dalam sampai disahkan dan mereka tidak melihat itu bahkan dibahas gitu ya, para pembuat kebijakan pada waktu itu tidak tahu bahwa itu pernah dibahas, itu kan makanya itu menjadi sebuah hal yang kita cemas itu, atau kita curiga memang ada penyimpangan pada niatan awalnya. Jadi kemudian masuklah niatan bahwa ini digunakan memang sedari awal sudah digagas untuk membatasi atau melihat potensi-potensi di mana internet itu menjadi ruang yang quote unquote ya berbahaya untuk kestabilan negara, karena kan dalam konteks di banyak negara juga internet mulai digunakan untuk
mempertanyakan tentang status quo, mempertanyakan tentang kemapanan yang ada. Jadi mereka mulai mengantisipasi hal tersebut dengan membiarkan pasal-pasal ini kemudian masuk ke dalam Undang-Undang ITE. Nah itu yang saya tahu dari hasil membaca ya. Jadi memang bukan terlibat langsung, tapi dari hasil membaca temuan Elsam terhadap risalah rapat dan juga CSAS ketika mereka melakukan wawancara kepada para pembuat kebijakan. Oke, terima kasih Bang Damar atas penjelasannya. Mungkin Mbak Aswin mau nambahin, Mbak? Cukup sih. Cukup Ya, karena dari judulnya aja sebetulnya kan kelihatan ya informasi. Jadi transaksi informasi. Iya. Jadi karena tadi ya diduga memang ada penyimpangan tujuan gitu ya dari awalnya untuk transaksi elektronik, tapi disisipkanlah 3 pasal tadi gitu ya. Dan akhirnya ini sejalan sama pengalamanku sebenarnya. Jadi waktu itu pendampingan klien di Polda saat itu, terus yang banyak ditanganin kasus itu di BHP itu kebanyakan emang kasus ITE. Justru yang kasus-kasus transaksi elektroniknya tuh nggak ada. Dan sempet nanya juga sih ke polisinya, kenapa sih Pak kok kebanyakan justru kasus yang ini, padahal kasus-kasus terkait dengan transaksi elektronik tuh banyak banget gitu, dan nggak dijawab gitu. Jadi ya jangan-jangan tuh bener, maksudnya ya tuh ada fakta di mana kita lihat kasusnya banyak, korbannya ternyata kebanyakan kalau nggak 27, 28, 29 gitu kan, yang kasus yang lain jarang kedengeran gitu. Terkait dengan kasus undang-undang ITE gitu, jadi kalau yang kita sama-sama tahu tuh, dan juga kalau nggak salah ada juga penelitiannya SafeNet ya Mas Damar ya, terkait dengan siapa saja sih yang paling banyak menggunakan undang-undang ITE gitu ya. Kalau aku nggak salah baca waktu itu kebanyakan tuh ternyata misalnya politisi atau enggak pengusaha. Intinya tuh orang-orang yang punya posisi tinggi di masyarakat gitu ya, punya, baik dia punya karena punya kedudukan, karena punya uang yang banyak, atau enggak punya dihormati lah, seperti itu. Nah, melihat justru banyaknya orang-orang seperti itu yang menggunakan undang-undang ITE, kalau bisa dibilang fenomena apa sih yang terjadi gitu, dan sebenarnya mungkin Mas Damar dulu ya, sebenarnya temuan tuh valid nggak sih Mas, dan mungkin bisa jelasin lebih lengkap ya temuannya SafeNet tuh seperti apa sih, siapa aja yang menggunakan si undang-undang ITE ini gitu, kebanyakan. Silakan Mas. Oke, Prilly, ini kalau kita bicara data ya. Ya. Nah, kalau kita bicara data dari kasus yang pernah terjadi selama ini, maka kita akan menemukan data yang cukup kuat dari tahun ke tahun. Jadi tiap tahun tuh sebetulnya ada pola-pola tertentu. Tetapi secara umum misalnya, boleh saya katakan bahwa kasus-kasus ITE itu kuat relasi asimetrik. Jadi antara yang dilaporkan dan yang dilaporkan itu timpang. Tadi satu kasus yang Prilly coba sampaikan, itu kasus Bu Yusniar di Jeneponto, Sulawesi ya. Itu dia ibu rumah tangga, dilaporkan oleh anggota Dewan Aktif Jeneponto. Dan laporannya menjadi laporan yang absurd kalau menurut saya, karena nggak ada nama yang disebutkan, dan polisi tetap memproses bahkan sampai ke pengadilan, dan Bu Yusniar ini sempat ditahan, ditangkap di polisi sampai persidangan. Nah, kasus lain misalnya kasusnya Pak Dedi misalnya. Pak Dedi itu adalah budayawan yang memperjuangkan situs Trowulan dari ancaman perusahaan-perusahaan yang mau merebut lokasi tersebut untuk tambang pasir. Nah, itu yang melaporkan ya pemilik tambang pasir, perusahaan tambang pasir. Dan kita bisa lihat
dia berhadapan dengan orang yang berprofesi sebagai pengusaha. Nah, saya dari dua kasus itu akan memperlihatkan tadi ya soal relasi asimetriknya, bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang dalam posisi memperjuangkan apa yang menurut dia benar, dalam hal ini misalnya dalam kasus Yusniar, dia memperjuangkan rumahnya yang diobrak-abrik oleh preman yang di mana di situ anggota dewan tersebut bagian dari orang yang ikut menggeruduk rumah tersebut karena rebutan warisan, tapi dia justru yang kemudian menjadi korban lagi. Jadi sudah rumahnya diporak-porandakan, dia ikut dilaporkan lagi. Hanya karena dia mempermasalahkan tentang kok ada anggota dewan yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut ya. Nah, lalu dalam kasusnya Pak Dedi, itu kan dia menunjukkan bahwa orang ingin berjuang terhadap sebuah keselamatan sebuah situs, dan karena perjuangan dia itu salah satu jalannya adalah lewat sosial media dengan petisi, dan dia menggalang pendapat banyak orang untuk mendukung petisi tersebut lewat Facebook, tapi kemudian dia malah kemudian disangkakan melakukan pencemaran nama baik. Dan dari dua itu memperlihatkan karakter tadi, relasi asimetrik tadi. Kalau secara data akan kita temukan bahwa mereka-mereka yang punya kuasa itu merupakan mayoritas dari kasus-kasus itu yang terjadi. Dari data kami itu memperlihatkan 68% mereka yang memiliki kuasa itu mereka lah yang menggunakan undang-undang itu. Ini terdiri dari pejabat publik, mereka yang dari kalangan pengusaha tadi, lalu juga mereka yang dalam posisi profesi kuat ya, dalam posisi kuat, termasuk juga saya perlu sebutkan di sini adalah polisi gitu ya, dan aparat ya, sebagai pihak yang paling sering menggunakan undang-undang ITE untuk mempidanakan mereka yang melakukan exercise atau menyampaikan pendapatnya di muka publik. Dan kasusnya kan misalnya yang paling mencolok saya rasa adalah laporan terhadap Dandi Laksono, itu kan dilaporkan pelapornya adalah polisi. Betul. Oke, kalau tadi dari segi pelapor, nah terlapornya tuh Bang biasanya siapa aja tuh Bang? Yang tadi ya, yang mayoritas jadi terlapor. Apakah maksudnya contoh-contohnya yang mungkin SafeNet dapat datanya tuh seperti apa Mas? Iya, mereka yang dilapor justru kebalikan tadi ya, bukan mereka dalam posisi kuat, justru warga biasa. Warga biasa misalnya tahun lalu itu catatan kami memperlihatkan 50% masih berstatus warga biasa. Tetapi ada yang menarik, Prilly, kalau kita melihat trennya ya, bahwa kita mulai melihat mereka-mereka yang bekerja dalam isu sensitif seperti jurnalis, pekerja HAM, lalu aktivis, itu mulai menjadi mereka yang ikut dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Dan ini jumlahnya makin lama makin banyak, termasuk juga yang tampak menurut saya baru itu adalah akademisi. Jadi baik itu dosen atau misalnya orang yang selama ini dikenal sebagai intelektual gitu ya, kemudian mulai kena undang-undang itu. Kita bisa ambil contoh misalnya kasusnya Saiful Mahdi atau kasus yang lain yang masuk dalam kategori tersebut, misalnya kasusnya Sudarto ya, itu aktivis kebebasan beragama. Lalu kasus yang lain yang kita tahu ada kasus yang cukup kuat itu misalnya kasusnya Diananta, dia seorang jurnalis, tapi memang paling besar itu adalah warga biasa. Misalnya yang terjadi pada Stella gitu ya, Stella Monica. Nah, ini kasusnya lagi berjalan. Dia sebetulnya konsumen. Ini yang lagi ramai SafeNet juga kampanye kan Bang ya? Ya betul. Stella. Nah, itu memang kita nggak pungkiri bahwa warga biasa yang paling banyak terkena. Tetapi yang mulai mengkhawatirkan adalah mereka-mereka yang masuk dalam kategori kelompok kritis ya, yang sebetulnya udah ada payung perlindungan. Misalnya kan kita tahu jurnalis itu kan punya payung perlindungan undang-undang pers, atau aktivis lingkungan itu kan sudah punya payung perlindungan juga ya terhadap
profesi mereka sebagai pembela lingkungan. Ternyata itu tidak steril gitu. Dan Undang-Undang ITE ini sekarang dipakai untuk menjerat mereka. Kita sudah mengkhawatirkan kondisi ini dan sempat mengirimkan banyak pesan kepada organisasi-organisasi yang terkait dengan profesi jurnalis, lalu juga jaringan aktivis lingkungan untuk aware dengan kecenderungan ini. Bahwa Undang-Undang ITE kemudian mulai melebar dan menyasar siapa saja, dan terutama mereka yang kritis. Dan ada satu tren yang akhir kali muncul ya di laporan kami yang terakhir itu, really. Kalau dulu kita banyak cemas tentang pasal 27 ayat 3 yang mengatur tentang pencemaran nama, justru yang terjadi selama tahun 2020 kemarin, pasal yang paling banyak menjerat orang itu adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Jadi ini bukan lagi soal kita menjaga nama baik, tapi saya rasa kita berhadapan dengan elastisitas Undang-Undang ITE yang karetnya bukan cuma 2 kali ya, mungkin karetnya 4 gitu ya, pedes banget gitu. Ya, jadi dia memang betul-betul dipakai sesuka hati. Dia tinggal pakai aja, misalnya kalau nggak suka sama seseorang atau menarget seseorang, ya dia tinggal menggunakan saja dengan pasal-pasal yang tersedia di dalam Undang-Undang ITE. Oke. Nah ini kita bisa lihat banyak contohnya ya, misalnya bagaimana karetnya Undang-Undang ITE itu kemudian bisa dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax. Aturan tentang hoax itu nggak ada sebetulnya kan. Undang-Undang ITE itu kan mengatur tentang pencemaran nama dan ujaran kebencian, tapi mereka yang menyebarkan hoax dijeratnya dengan itu tentang pasal 27 ayat 3 tentang defamasi atau pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Sesuatu yang menurut saya secara praktek keliru gitu. Dan tidak sesuai ya, Bang ya. Ya, kita bisa lihat atau analisis ini secara hukum, tapi kan ada Aswin. Iya. Saya nggak mau lampau. Nanti kita lempar analisis hukumnya ke Mbak Asvin. Tapi sebelum ke Mbak Asvin, aku mau ke Bang Dandi lagi nih. Tadi sempat terputus karena teknis. Halo Bang, sudah beres? Ya, mudah-mudahan. Oke, nah sudah terdengar. Nggak apa-apa Bang, mungkin agak teriak aja. Siapa tahu kalau agak teriak mungkin bisa lebih kedengeran. Oke Bang Dandi, mungkin nyambung juga dari pertanyaan yang pertama tadi ya, membungkam atau mengatur. Kan Bang Dandi sebagai jurnalis, sebagai aktivis juga tadi, kalau tadi lihat data ya Bang Damar, sebagai Bang Dandi itu masuk di kelompok yang bisa dibilang bekerja di isu sensitif dan tadi trennya naik gitu. Nah menurut Bang Dandi sendiri, akhirnya dampaknya apa sih buat kawan-kawan jurnalis, aktivis dengan tadi ya banyaknya tren pelaporan menggunakan Undang-Undang ITE yang menyasar tadi kelompok-kelompok kritis. Silakan Bang. So tanpa Undang-Undang ITE ini pun media kan punya masalah ya, kualitasnya ditentukan sekarang oleh kepentingan bisnis pemiliknya yang semakin mengkonglomerasi, semakin menggurita begitu ya. Nggak ada sekarang orang bisnis media hanya punya media tok gitu ya, dia juga punya tambang, dia punya sawit, dia punya properti, dia punya bank, dia punya hotel, dia punya saham di maskapai penerbangan gitu. Jadi tanpa Undang-Undang ITE, media ini pun sudah berat membawa editorialnya karena banyak kepentingan bisnis. Yang kedua, tanpa Undang-Undang ITE ini pun media sudah punya beban politik juga karena sebagian pemilik media juga pemain politik gitu ya, pemilik partai, ketua umum partai, calon presiden, calon wakil presiden, bikin ormas, macam-macam. Jadi beban politiknya juga sudah besar. Lalu yang ketiga, tanpa ada Undang-Undang ITE pun, media sekarang menghadapi tantangan bisnis yang berat karena banyak koran tutup, karena faktor disruption teknologi, perkembangan teknologi begitu ya. Koran Tempo sudah tutup begitu ya. Jakarta Post juga layoff besar-besaran gitu. Banyak koran-koran yang sudah menutup dirinya, Suara Pembaruan dan segala macam. Jadi bisnisnya memang berat gitu ya. Bahkan
bahkan menjadi digital pun juga berat karena barriers to entry-nya juga kecil gitu, karena barriers to entry-nya kecil. Kita punya 44.000 media online gitu. Jadi untuk bisa hidup bersaing dengan pemain sebanyak itu tentu butuh survive gitu. Jadi 3 kondisi ini, perkembangan teknologi terkait dengan bisnis media, kemudian politik dan juga bisnis, membuat konten media by default itu sudah berat untuk menjaga editorial yang menguntungkan kepentingan publik dan demokrasi gitu ya. Media dipaksa untuk survive, bisa hidup secara bisnis. Ditambah lagi ada undang-undang ITE gitu ya. Jadi misalnya ambil contoh media memberitakan Papua gitu ya. Untung belum tentu, kliknya belum tentu banyak, rating share-nya belum tentu tinggi, resikonya sudah pasti besar. Jadi dengan 3 kondisi ditambah undang-undang ITE ini, kualitas media di Indonesia ya memang drop banget gitu ya. Jadi nggak heran kalau kawan-kawan mendapati kualitas pemberitaan media di Indonesia saat ini memang sedang rendah gitu ya. Beberapa media berusaha bertahan dengan gaya editorialnya ya, Tempo, Tirto, Mongabay, tapi itu juga bukan media-media yang bisa disebut kaya secara bisnis gitu ya. Media yang bisa bertahan hidup aja udah oke gitu ya. Jadi maksud saya adalah undang-undang ITE ini memperburuk kualitas jurnalistik kita. Walaupun sudah dilindungi undang-undang pers, tidak ada jaminan ternyata, dan memang polisi juga jarang sekali menggunakan undang-undang pers ini untuk kasus-kasus sengketa pers. Yang terjadi justru malah wartawan dianiaya seperti kasus Nur Hadi, jurnalis Tempo di Surabaya kemarin. Jadi walaupun kita punya undang-undang pers, tapi sama sekali undang-undang ini nggak dipakai sebenarnya. Ya, bahkan cenderung menggantungkan dengan ada MOU antara polisi dengan Dewan Pers, bahwa kasus-kasus pers harus dibawa ke Dewan Pers. Jadi MOU gitu, yang bagi saya juga ini negara hukum, tapi kenapa urusan sebegini penting tergantung pada MOU gitu. Jadi kayak kesepakatan gitu doang gitu kan. Jadi padahal ada undang-undang pers yang jelas mengatur. Bahkan ini kasus para penganiaya Nur Hadi ini lagi diusahakan untuk digunakan undang-undang pers. Kalau ini kena, berarti ini presiden yang baik, karena untuk pertama kalinya penghalang-halangan tugas jurnalistik itu dipidana, dan memang bisa dipidana 2 tahun dan denda 500 juta bagi orang yang menghalang-halangi pekerjaan jurnalistik, menghapus memory card ya, merampas kamera, merampas handphone. Itu semua aparat negara atau polisi yang pernah melakukan itu sepanjang demo mosi tidak percaya tahun 2019 misalnya, itu sebenarnya bisa dijerat dengan undang-undang pers. Mereka melakukan penghalang-halangan. Kalau ternyata mereka juga berdalih mereka juga punya undang-undang, ya udah tarung aja undang-undang lawan undang-undang gitu. Jadi supaya tafsirnya nggak tunggal gitu, seolah-olah kalau polisi yang bertindak dia memegang tafsir tunggal atas undang-undang. Jadi media juga punya undang-undang. Tadi kawan-kawan aktivis lingkungan juga punya undang-undang. Kawan-kawan pengacara publik juga punya undang-undang. Semua orang punya undang-undang. Semua orang dilindungi undang-undang dalam bertindak, gitu ya. Dan ini negara hukum, nggak ada undang-undang yang lebih superior dari yang lain. Bahkan omnibus law pun menurut saya tidak bisa melakukan itu. Nah, jadi bagi saya kalau pertanyaannya tadi apa dampaknya pada media, ya sekarang kita rasakan media secara kualitas sedang turun dan diancam lagi dengan undang-undang ITE. Seperti kasus yang tadi disampaikan Amang tadi, Dianta Sebayang, dia juga jurnalis, Anda bisa bayangkan bahkan ditahan begitu ya, padahal jelas-jelas semua terkait dengan karya jurnalistiknya. Jadi ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan media kita saat ini. Oke, Bang, kemunduran yang sangat luar biasa dan memperburuk kondisi kualitas jurnalis di Indonesia pastinya ya. Karena tadi sudah ada tambahan terkait ada bisnisnya, ada politiknya, sudah ada tambah lagi undang-undang ITE. Jadi wartawan juga makin takut ya untuk bisa menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin gitu. Jangan-jangan memang kalau kita lihat, kita banyak banget kan protes nih kenapa tulisannya seperti ini. Jangan-jangan memang kondisinya memang mengharuskan mereka seperti itu gitu. Karena kalau misalnya mencoba untuk dengan idealisnya, jangan-jangan dari dalamnya juga kena gitu ya, bukan hanya dari luarnya gitu ya. Dan tadi undang-undang ITE makin memperparah semuanya. Oke, sekarang aku ke Mbak Asfi nih Mbak.
tadi kita mau ngomongin terkait dengan hukumnya sih. Kalau temuan teman-temannya LBHI biasanya pasal mana aja sih yang sering dipakai oleh kepolisian ya untuk menyerat tadi orang-orang yang kritis atau enggak warga biasa yang harus berhadapan sama tadi pihak-pihak yang punya kekuasaan. Ya, tadi beberapa sudah disebutkan ya oleh Damar. Salah satunya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, dan itu aneh ya kalau dia jabatan kenapa bisa jadi penghinaan, pencemaran gitu. Kalau kemudian dan itu kan sebetulnya ditunjukkan dari revisi kedua ya yang menaruh di penjelasan. Meskipun penjelasan ini sangat problematis ya, karena banyak ahli hukum yang mengatakan itu bukan norma. Gitu, dan masih ada saja itu orang diproses dengan pencemaran, penghinaan, padahal dia pejabat publik. Nah, yang mengemuka juga itu sekarang ini SARA itu ya, Golongan itu ya, Mbak. betul. Golongan. Dan karena itu tidak ada objeknya gitu ya, nggak ada subjek sasarannya, orang-orang kemudian menggunakan pasal ini untuk mengeksersis hal yang dia pikir sebagai penodaan agama. Dan penodaan agama menjadi berkembang. Dan kalau kita lihat kasus-kasusnya, itu sebetulnya tidak ada unsur sengaja ya. Jadi banyak ya saya baca kasusnya karena kami memantau tahun 2020 itu. Kalau dulu itu korban yang pakai Undang-Undang 156A itu profilnya 50-an tahun ke atas. Jadi ini hasil kontemplasi orang yang sudah matang gitu ya. Terus dia kena penodaan agama 156A. Nah, profil yang baru ini pakai Undang-Undang ITE itu anak-anak muda 15 tahun, 14. Ini ngeri. Ditangkap, dibawa ke kantor polisi ya. Di luar misalnya tidak diproses, tapi ditangkap saja itu kan sudah sebuah trauma tersendiri. Betul. Belum Gitu. kalau ada tambahan disiksa ya. Iya betul. Dan di stigma pasti di lingkungan ya, bahwa dia penista agama gitu. Mereka ngapain? Mereka main TikTok, lagi sholat, terus ngelihat hai gitu ya. Itu memang salah secara agama pastinya, tapi apakah dia sengaja? Pasti tidak. Harusnya orang kayak gitu kan, apalagi kalau 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, itu dididik saja gitu ya. Jadi ini mengerikan. Nah, yang satu gejala lagi adalah hate speech, ujaran kebencian. Nah, ini tadi sebenarnya Damar juga sudah mengatakan tadi, jadi luas sekali ya, ada yang disebut sebagai kebencian. Terakhir saya lihat yang polisi virtual itu dikasih peringatan, dimuat oleh salah satu media online, jadi saya lihat di situ aja. Dituduh dia menghina Nisa Sabian dan itu katanya hasil kesimpulannya melakukan siar kebencian. Siar kebencian bukan itu. Itu kalau masuk penghinaan ya mungkin kalau dianggap mau penghinaan ya, di luar kita setuju atau tidak pakai Undang-Undang ITE ya. Tapi kalau siar kebencian bukan itu. Siar kebencian itu kalau di dalam pasal 20 ayat 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik adalah melakukan advokasi kebencian atas dasar ras, agama atau kebangsaan, dan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Jadi polisi itu nggak paham pasal, tapi karena polisi virtual mengirim, mend-DM gitu ya, sampai 2 kali, kita mana bisa protes. Betul. Iya kan? Gak ada kesempatan untuk menjelaskan. Betul, nggak ada kesempatan untuk menjelaskan. Dan ini yang dikatakan sebagai perbaikan dari pelaksanaan Undang-Undang ITE. Setelah berbagai upaya orang-orang agak senang gitu ya, mau direvisi. Ternyata ujungnya justru polisi virtual yang membuat posisi kita lebih buruk lagi di dalam dunia digital, kebebasan digital. Betul. Ini juga sebenarnya menarik ya. Aku juga kemarin cek kasusnya Jering yang di Bali terkait dengan dia masuknya kalau nggak salah pasal terkait dengan sama yang terkait tapi yang di antar golongannya kalau nggak salah kan. Karena kalau nggak salah di Mahkamah Konstitusi kan terkait dengan antar golongan tuh akhirnya tidak jelas makna antar golongan seperti apa. Bahkan misalnya saya nih golongan jangan-jangan golongan orang Bekasi, terus ada orang hina orang Bekasi gitu ya. Oh, saya merasa terhina dan saya bisa laporin pakai antar golongan. Itu kan jadi tafsirnya jadi nggak jelas gitu. Itu menurut Mbak Asvin tuh gimana, Mbak? Iya betul. Jadi putusan MK kan justru mengatakan jadi kan judicial review itu dilakukan karena melihat kecenderungan SARA ini kemudian menjadi sangat luas ya, antar golongan itu menjadi sangat luas. Dan celakanya MK mengatakan antar golongan yang bukan itu. Jadi ya bisa semuanya. Gitu. Jadi ini udah ada masalah di norma penegakan hukum bermasalah, MK bikin masalah lagi.
Jadi udah semuanya bermasalah ya. Semuanya Bermasalah. bermasalah, betul Pril. Oke. Lalu Mbak terkait dengan advokasinya, biasanya apa sih Mbak kesulitan pada saat melakukan advokasi kasus-kasus Undang-Undang ITE di lapangan, pengalaman teman-teman YLBHI dan 18 kantor ya sekarang ya? Itu ada 17, apa di sini? ya. 17. Jadi pertama soal penyitaan. Dandi itu nanti kita bisa tolong cerita apa yang mau disita ya gitu. Jadi sebetulnya kalau dalam bukti elektronik apa sih bukti itu? Apakah hardware ini itu buktinya atau yang lain? Itu ada persoalan sendiri ya. Dan masalahnya kan sudah ada beberapa kasus yang kita tahu kebocoran itu pasti dari penyita gitu ya. Jadi sebetulnya menyerahkan handphone kita ini tidak ada jaminan isinya yang lain itu tidak dikeluarkan dan tidak melanggar privasi kita gitu. Kalau kita mau menuntut aparat penegak hukum yang melakukan itu udah sering dan jarang sekali terjadi ya yang melakukan tindak pidana yang lain, tapi nama baik kita udah hancur, privasi kita udah kemana-mana. Yang lain juga adalah gini, kalau kita dengar perdebatan kan Kominfo kemudian bilang kalau kami dipanggil sebagai ahli kami akan bilang betul, pengalaman LBHI beberapa kali dalam banyak kasus Kominfo mengatakan hal yang pas lah gitu ya. Tapi berapa banyak orang yang punya kesempatan mendatangkan Kominfo dan berapa banyak orang yang tahu ini di Halmahera tahu gak? Gitu, dan bisa menjangkau tidak? Betul. Gitu. Itu kan persoalan, dan artinya ketika harus ada keterangan yang diberikan dan bisa mengubah nasib sangat luar biasa, yang satu dipidana satu tidak, itu artinya normanya udah nggak jelas karena KUHP sendiri tidak perlu ahli untuk menafsirkan itu. Justru beberapa hakim atau beberapa ahli mengatakan tidak perlu ahli pidana didatangkan ke pengadilan pidana. Kenapa? Ya karena hakim itu ahli pidana gitu. Tapi kan kalau dalam undang-undang ITE ini tidak begitu ya. Nah menurut saya dua itu saja itu sudah membuat masyarakat di ujung tanduk. Selain kita tidak punya akses, misalnya begini, diretas ya, ada beberapa kasus dia diretas. Kemudian ketika dia katakan diretas, yang penyidik nggak percaya. Kan harusnya bukan nggak percaya, harusnya kan dibikin audit digital, digital forensik gitu. Nah jadi ada juga udah ada stigma. Pertanyaannya dari mana kita tahu bahwa yang meretas bukan negara? Negara ini bisa pemerintah daerah, bisa PTPN atau siapapun gitu ya. Kan kita jadi nggak punya akses karena yang menguasai teknologinya mereka. Dan celakanya DPR Komisi 3 itu tidak pernah meminta akuntabilitas. Yang diminta hak angket kan KPK, hak angket kepada polisi atau polisi virtual ini nggak pernah. Oke. Jadi itu kesulitan pada saat penanganan kasusnya sendiri. Terus Mbak, kalau kan pasti biasanya kan gini, kebanyakan pasti YLBHI akan berdiri di samping korban ya. Korban-korban yang melakukan yang mendapatkan pelaporan seperti itu. Aku mau ada satu kasus yang ku tahu bahwa polisi itu susah banget untuk membuktikan bahwa memang ada ada pihak lain yang melakukan peretasan dan akhirnya orang tersebut kena kasus tadi undang-undang ITE. Aku mungkin sebut nama ya, kasusnya Raffio Patra. Itu kan dia handphonenya diretas, tidak tahu oleh siapa, dan ketika dia melaporkan balik peretasannya tapi nggak sampai sekarang nggak tahu nih kasusnya sampai mana. Nah itu kalau menurut Mbak Asvin sebagai kawan-kawan di YLBHI itu ngelihatnya gimana sih? Padahal ini jadi korban peretasan tapi justru malah nggak dilayani dengan baik gitu. Ya, jadi kan kalau kita mau tahu kebenaran tapi kita tidak punya akses kepada alat pengujian kebenaran, artinya kita nggak punya lab forensik, kita nggak punya lab balistik gitu ya. Caranya bagaimana? Lihat pola. Jadi polanya yang diretas pada tahun 2019 dan 2020 hingga 2021 itu adalah orang-orang yang kritis, entah itu menolak revisi Undang-Undang KPK atau menolak Undang-Undang RUU Omnibus Law. Mulai dari dosen, mahasiswa, organisasi mahasiswa, media, dan juga aktivis perorangan. Apakah mereka melaporkan? Sebagian melaporkan. Apakah pernah ada yang terungkap? Tidak pernah. Juga ada aktivis anti korupsi. Apakah mereka ada yang terungkap? Tidak pernah. Dan rata-rata peretasan ini diikuti dengan kekerasan.
Sehingga kalau kita lihat seperti itu, maka agar publik tidak menganggap bahwa pelakunya adalah pemerintah itu sendiri, maka kasusnya harus dibongkar, harus diungkap. Selama kasus-kasus itu tidak dibongkar, maka kesimpulannya masyarakat tidak bisa lain mengatakan jangan-jangan ini pemerintah yang melakukan. Karena kalau kasus Denny Siregar didoxing beda 1 hari ke Langsung ditangkap. besoknya sudah ada. Meretas website Polri, kan hebat nih berarti ini orang kan, karena website Polri pasti nggak lemah gitu. Untuk memprotes kasus Novel Baswedan itu 3 bulan kasusnya jalan gitu ya. Tapi yang ini kok nggak jalan, padahal keahliannya sama. Oke. Jadi banyak banget kejadian kayak gitu. Jadi orang-orang diretas, dikenakan undang-undang ITE, tidak tahu siapa yang meretas. Ketika mencoba untuk dilaporkan kembali, tidak ada respon yang jelas sampai sekarang gitu. Dan ini kayak mungkin bisa jadi salah satu hal yang menarik untuk dilihat. Mungkin juga karena ini juga ada teman-teman advokat ya, mungkin juga harus jadi pembahasan bersama sih bagaimana advokat bisa melihat fenomena seperti ini gitu ya. Posisinya sebagai pembela di masyarakat, harus seperti apa. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kita bisa sama-sama diskusi karena sini juga teman-teman advokat di sini. Oke, mungkin kita mau breaking sedikit, bukan breaking, kita mau break sebenarnya. Ada sebuah video juga yang akan kami tayangkan terkait dengan statementnya Bapak Jokowi terkait dengan kritik. Silakan. Ya, harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Jadi satu sisi dia mendorong orang untuk aktif bicara, tapi di sisi lain kemudian ada banyak potensi ancaman terhadap orang yang mengkritik. Jadi masyarakat gimana gitu. Makanya respon atau riset yang terakhir dilakukan indikator kan masyarakat takutan sekarang. Masyarakat dengan sangat paham situasi ini gitu. Sehingga artinya, masyarakat lebih berhati-hati. Oke, Mas Isnur, artinya ada standar ganda begitu ya. Di sisi lain Presiden mendorong masyarakat agar aktif mengkritik, tapi di sebaliknya begitu malah banyak yang dikriminalisasi sehingga masyarakat takut. Jadi ada standar ganda begitu menurut YLBHI, Mas Isnur. Iya, ada gimana menyuruh aktif, tapi ada pasal-pasal yang sangat karet dipakai untuk mengkriminalkan orang yang mengkritik. Kasus misalnya Prita Mulyasari, kasus misalnya Baik Nuril, dengan sangat jernih. Dia menceritakan tentang apa yang dialami sebagai korban kekerasan seksual, malah dia dikriminalkan, dia ditangkap, dia dipenjara. Gitu loh. Prita Mulyasari, orang yang kemudian karena ya curhat masalah di rumah sakit, dia dipenjara gitu. Itu kan fakta bahwa ada undang-undang yang sangat potensial menjerat. Tadi ngomongin kritik, jadi di videonya Jokowi bilang ya intinya sebenarnya ya silakan kritik agar tadi pelayanan lebih baik gitu ya. Dan terus juga tadi Bang Isnur dari YLBHI juga di dalam wawancara dengan CNN bilang bahwa di satu sisi pemerintah minta dikritik, tapi satu sisi lain ketika dikritik Undang-Undang ITE jadi salah satu hal yang dipakai untuk membungkam kritik gitu. Aku juga ingat kalau nggak salah satu sosial medianya Presiden juga menulis seperti itu, silakan kritik gitu ya. Dan ketika terjadi penangkapan terkait mengkritik pemerintah, orang-orang tuh mengquote tweetnya dia yang terkait dengan lah katanya silakan kritik, tapi kok malah ditangkap gitu. Nah, jadi fenomena banyak banget orang ditangkap karena kritik. Nah, menurut Bang Damar nih Bang, aku balik ke Bang Damar dulu. Sebenarnya kritik yang kritik yang aman atau enggak sebenarnya mungkin ini juga bisa jadi trik ya. Bagaimana sih sebenarnya kita sebagai masyarakat mengkritik pemerintah dan tidak jatuh atau terhindar dari Undang-Undang ITE. Silakan Bang. Ya. Saya coba tarik beberapa hal ya, Prilly. Pertama bahwa apa yang diungkapkan Isnur itu sesuatu yang dulu sudah menjadi kekhawatiran saya, yang saya sebut dengan dilema partisipasi publik, terutama di ranah digital. Dilemanya adalah kita dulu diminta untuk aktif gitu ya, memberikan atau menyuarakan hal-hal yang kita anggap tidak tepat
dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan misalnya dengan petisi online atau lewat gerakan-gerakan yang muncul di Facebook dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain hantunya tetap ada. Ada problem yang tidak selesai dengan kasus kasus Prita. Jadi kasus Prita di 2009 itu menyisakan problem yang tidak kunjung diperbaiki sampai tahun 2013 waktu saya dan teman-teman membangun SafeNet. Dan kami sudah mengatakan bahwa ini akan terus menghantui problem-problem partisipasi publik bahkan ketika waktu itu Jokowi menjadi presiden yang terpilih pertama kali sebagai presiden ke-7. Saya katakan bahwa nggak bisa kita mengatakan ayo berpartisipasi atau ayo kita bersuara, sementara opsinya adalah dibawa ke penjara gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak fair. Meminta orang untuk menyampaikan masukan tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap mereka yang memberikan masukan. Dan saya rasa ini tidak kunjung diperbaiki. Upaya-upaya yang dilakukan tidak cukup untuk bisa memperbaiki situasi tersebut karena memang tidak ada revisi yang signifikan terhadap undang-undang ITE sebagai salah satu akar masalah. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kritik yang baik sebagai sebuah lompatan pertanyaan Prilly dari video yang tadi ditampilkan, saya cenderung tidak akan mengatakan dengan atau menjawab dengan syarat-syarat kritik yang baik, bukan itu. Tapi saya mengatakan bahwa kritik itu perlu untuk membangun negara atau mengontrol arah pemerintahan. Kenapa? Karena disitulah ujian terhadap ujian demokrasi ya. Jadi ketika masyarakat ikut terlibat dalam berpartisipasi dalam mengontrol dan kontrol-kontrol itu kemudian didengar dan diperbaiki dalam perbaikan kerja-kerja pemerintahan, disitulah ciri dari pemerintahan yang sehat. Nah, yang ingin saya katakan adalah ketika mekanisme itu sekarang tidak ada mekanisme yang melindungi orang bisa menyampaikan secara aman setelah dia menyampaikan kritiknya. Jadi kan tidak ada, kita mengatakannya bahkan there is no freedom after speech. Bisa aja kita mengatakannya, tapi habis itu kita nggak ada, freedomnya nggak ada. Jadi yang ingin saya katakan adalah kita sedang menghadapi periode ketika demokratisasi ini tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kita sedang dimatikan demokrasi yang ada. Mekanisme kritik sebagai bagian dari untuk memperbaiki kinerja, lalu memperbaiki kualitas demokrasi itu ya sekarang hilang. Jadi susah membayangkan. Saya rasa bukan hanya hari ini, tapi ke depan kita akan susah membayangkan Indonesia akan menjadi lebih baik kalau model hal seperti ini tetap dibiarkan. Tuh, jadi tidak ada jaminan buat siapapun yang melakukan kritik ya. Karena tadi sekali kritik, tapi undang-undang ITE juga jadi salah satu alat yang dipakai untuk akhirnya bikin orang takut, khawatir, dan akhirnya nggak mau lagi deh. Makanya banyak banget di sosial media itu udahlah nggak usah lah, mendingan diam daripada kenapa-napa gitu. Okay. Maksudnya saya ingin menjawab gini Prilly, bahwa kalau kita keluar kemudian dengan definisi kritik yang baik, ketika definisi kritik yang baik itu kemudian dijalankan pun tidak ada jaminan orang yang menyampaikan kritik tersebut tidak dipenjara. Kalau saya melihatnya seperti itu, karena udah ditanggalkan ini semua dengan adanya pembiaran yang berlarut-larut ya dari sistem hukum yang tidak berpihak pada orang yang menyampaikan masukan terhadap pemerintah. Dan jatuhnya kan subjektif banget ya Bang. Ya, padahal mungkin udah dengan misalnya dengan paling halus banget, tapi tetapnya kalau dia ngerasa nggak suka nih, ya tadi pakai undang-undang ITE gitu ya. Jadi kayak baik lagi karena sistemnya, karena strukturnya sudah membuat seperti ini, tidak ada batasan, tidak ada kebebasan di situ. Akhirnya semuanya bisa makai suka-suka hati. Tadi terutama mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kekuatan berlebih tadi ya. Oke. Aku ke Bang Dandi Laksono. Bang, tadi dengan kondisi seperti tadi, kira-kira kan Bang Dandi kan juga sering melakukan kritik ya di dalam sosial media gitu, ataupun
Bahkan film-film yang Bang Dandi dan kawan-kawan buat kan juga sebenarnya bagian dari kritik sebenarnya buat pemerintah gitu. Kira-kira ke depan dengan kondisi seperti ini, bagaimana ya pandangan Mas Dandi, makin nyaman nggak ya untuk melakukan kritik, dan tantangannya ke depan akan seperti apa sih Mas Dandi? Silakan Mas. Ya, tentu environment-nya tidak menguntungkan bagi banyak orang ya. Mungkin kami di Watchdog misalnya karena sudah mengalami masa Orde Baru, terus 20 tahun terakhir di era reformasi dan segala macam, dan kami pikir ini justru bagian dari situasi yang harus dilawan gitu, karena kalau enggak ya kita akan kembali ke masa-masa kegelapan yang pernah kita alami di masa Orde Baru gitu ya, di mana informasi dikekang, dan di saat informasi dikekang kemudian kebebasan berekspresi ditekan, maka yang terjadi adalah pemusatan kekuasaan yang absolut gitu. Karena sekarang juga saya pikir konsolidasi politik juga sudah kuat begitu, hampir tidak ada kekuatan yang disebut oposisi secara politik ya. Satu-satunya oposisi justru ada di media sosial, ada di masyarakat, ada di jalanan, ada di media kalau masih ada begitu ya, ada di diskusi-diskusi, ada di pemutaran film begitu. Itulah wadah-wadah oposisi gitu. Dan harusnya ini hal yang sehat bagi demokrasi, karena ada konsolidasi politik yang sudah luar biasa besar, bahkan semua kebijakan dijagain ya, sampai dari DPR, dari polisi, dari sampai MK itu juga sudah dijagain begitu. KPK, pegawai yang dianggap bisa menghalangi disingkirkan gitu. Jadi konsolidasinya sudah luar biasa, sehingga bagi kami ya justru kerja-kerjanya harus dipergiat, kerja-kerja advokasinya, perlawanannya, penyadaran publiknya harus diperkuat. Jadi, tapi itu dengan catatan tadi ya, dengan catatan kami melakukan itu karena memang sudah lama begitu ya, dan sudah hafal karakter rezim. Yang saya khawatirkan adalah lahirnya generasi-generasi yang terrepresi begitu ya, yang tadi oleh Prini digambarkan, ya sudahlah kita nggak usah cari yang aneh-aneh, kita main TikTok aja gitu. Bahkan TikTok pun bisa tetap kena undang-undang ITE. Tapi intinya adalah generasi yang apatis ya, seperti halnya media tadi, udahlah kita ngurusi bisnis saja, kita nggak usah ngomongin pilar keempat demokrasi lah, sebagai social control lah, kita media berbisnis aja udah. Jadi akan ada situasi seperti itu. Nah, kalau situasi terjadi seperti itu ya saya pikir kita semakin menjauh dari hawa demokrasi tadi. Tapi bagi saya kerja-kerja produksi pengetahuan dan segala macam yang sedang diusahakan oleh beberapa media atau beberapa pegiat konten kreator yang jumlahnya nggak banyak gitu ya. Itu menurut saya tetap harus dilanjutkan, karena kalau enggak ya selesai kita semua ini gitu. Sehingga makanya kami pun tetap bikin film, tapi tidak dalam suasana yang nyaman gitu ya. Tidak dalam suasana yang nyaman karena ya tadi tidak ada jaminan gitu. Karena latar belakang kami jurnalis, kami bekerja dengan standar media, mungkin itu satu-satunya yang melindungi ya, karena ada disiplin verifikasi dan segala macam. Tapi kan tidak semua orang punya kemewahan memiliki metode itu atau berkesempatan belajar dengan metode itu. Sebagian besar orang adalah warga negara biasa yang obrolannya bisa spontan, emosinya bisa spontan, ekspresinya bisa spontan, dan ini yang nggak terlindungi sebenarnya. Jadi kami sendiri tidak merasa ada punya privilege ya, karena ya kami pun juga terancam. Tapi kami punya metode untuk kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih kritik yang misalnya. Ya kalau di media ya semua kode etik ditaati itu sudah perlindungan sebenarnya. Kalau semua kode etiknya ditaati itu sudah perlindungan hukum. Tapi tadi nggak ada jaminan juga, kalaupun semua kode etik ditaati di rezim saat ini bisa bebas begitu ya. Bahkan dalam media itu kan kesalahan itu biasa. Ya. Kesalahan itu menjadi tidak biasa kalau kesalahannya tidak segera dikoreksi, tidak segera diralat. Itu baru menjadi kejahatan. Gitu. Tapi kesalahan itu sendiri bukan kejahatan di media. Inakurasi itu bukan kejahatan selama dia tidak punya etikat buruk.
dan selama ketika kesalahannya sudah diketahui, dia segera merawat. Yang problemnya adalah inakurasi atau bahkan salah milih kata, itu sudah jadi persoalan pidana gitu loh. Padahal kalau soal salah milih kata jadi persoalan pidana, betapa banyak pejabat jenderal polisi yang salah milih kata nggak pernah jadi urusan pidana begitu ya. Jadi ini yang problem. Sementara rakyat kalau salah milih kata jadi urusan yang serius. Gitu. Padahal tadi kami yang bekerja dengan ilmu dan metodologi tertentu bisa itu menakar level risiko dan segala macam. Tapi kan Undang-Undang Dasar 45 tidak menjamin media saja. Jaminan di 28E adalah seluruh warga negara, mbok-mbok di pasar, abang-abang di sawah yang ekspresinya bisa spontan, yang tadi ya percakapan sehari-hari yang sekedar dipindahkan ke media sosial. Ini yang menurut saya problem besar, karena memang tadi yang sempat saya sampaikan di awal dan karena ada gangguan teknis tadi. Undang-undang ini dibayangkan melindungi kesatuan Indonesia, itu yang menurut saya problematik paling besar. Jadi kalau nggak ada Undang-Undang ITE, kata anggota DPR Komisi 1 ini, kita bisa saling menghujat, saling fitnah gitu. Ini aneh banget gitu. Ya, dulu konflik Ambon yang berdarah-darah itu nggak ada Undang-Undang ITE. Jadi maksud saya adalah potensi konflik kita tidak tergantung dengan orang ngata-ngatain di media sosial. Itu adalah permainan elit gitu ya. Konflik Sampit misalnya atau di Kalimantan di masa itu nggak ada kaitannya dengan orang kata-kataan gitu di media sosial gitu ya. Atau Yugoslavia pecah juga nggak ada kaitannya dengan orang tercemar nama baiknya gitu. Jadi ini asumsi yang berlebihan. Sebaliknya masyarakat harusnya punya waktu untuk belajar bagaimana bermedia sosial ya. Dan saya pikir kita semua pernah belajar, dan belajar yang efektif adalah belajar yang dikoreksi sendiri oleh masyarakat itu sendiri. Jadi saya ambil contoh misalnya dulu zaman sebelum WA kan ada BBM ya. BlackBerry Messenger sebelum ada WA ya. Dan di zaman BBM itu kita bikin BBM broadcast ya. Jadi orang kalau sudah terima BBM broadcast itu kesannya eksklusif. Entah itu hoax, entah apa, pokoknya BBM broadcast langsung di broadcast ulang gitu ya. Tapi lama-lama itu kan orang kemudian cepat auto correction-nya itu. Jadi bahkan kalau ada BBM broadcast, orang jadi skeptis, ini jangan-jangan hoax. Atau bahkan no BBM broadcast, ada orang bikin status nggak mau terima BBM broadcast. Itu artinya masyarakat sebenarnya punya autoimun yang cepat belajar, bahkan dikoreksi oleh masyarakat. Hari ini kalau Anda bikin hoax, saya pikir tidak waktu lama sudah ada orang membuktikan bahwa Anda bikin hoax. Tanpa urusan dengan polisi cyber, tanpa urusan dengan polisi virtual. Anda nggak perlu cari muka, cari badge, cari badge penghargaan polisi virtual sebagai warga negara yang baik, nggak usah. Negara nggak usah bikin gitu-gitu, itu masyarakat sudah punya autoimun untuk mengoreksi itu mana hoax. Ya, mana fitnah. Ya. Semua orang akan punya mekanisme sosial yang cepat mengoreksi, dan disitulah kita belajar berdemokrasi dan belajar bersociety. Undang-undang ITE ini membuat kita tidak belajar bersociety. Yang kedua, digunakan sebagai kendaraan politik atau political abuse. Yang ketiga, ya ini menurut saya polisi kita nggak punya track record memecahkan kasus-kasus yang rumit-rumit kayak di CSI gitu, atau kayak itu isinya track record-nya adalah ngurusin undang-undang ITE semua gitu. Jadi kalau ada perkumpulan polisi internasional itu, kamu kasus apa? Oh, saya memecahkan kartel narkoba di Kolombia. Kamu apa? Saya memecahkan kasus pembunuhan berantai. Kalau kamu penghinaan. Jadi Indonesia yang paling nggak keren gitu polisinya kalau nyombong tentang kasus yang pernah dipecahkan, karena ya isinya gitu-gitu aja, orang ngadu ini, orang ngadu itu, yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sosial gitu ya. Kalaupun harus ada sanksi dari negara atau dilindungi hukum, ya perdata saja gitu ya. Sama dengan waktu saya diundang untuk ngasih masukan soal revisi Undang-Undang ITE, forum basa-basi itu, itu masih ada aja tuh orang staf ahli atau apalah, saya nggak tahu, kejaksaan. Kalau Undang-Undang ITE ini pasal-pasal penghinaannya dicabut, nanti gimana kalau di masyarakat ini? Ya orang ngata-ngatain orang itu di sehari-hari juga nggak perlu Undang-Undang ITE, di pasar, di terminal juga banyak orang saling ngata-ngatain gitu kan. Kalau negara perlu melindungi ya dengan perdata gitu. Jadi ya udah, misalnya gugatannya perdata gitu, ganti rugi apa segala macam. Bukan pidana, ini bukan urusan warga negara dengan publik, dengan negara gitu. Ini urusan warga negara dengan sesama warga negara. Itu sih kira-kira. Jadi kan LBH Jakarta tuh banyak banget mendapat laporan kasus pinjaman online.
Jadi pinjaman online, data-data pribadi diambil ya kan, terus handphone diubek-ubek gitu ya, nggak tahu pakai alat apaan. Terus ada yang banyak jadi korban pelecehan seksual juga gitu. Terus korbannya mau melaporkan si perusahaan atau penyedia jasa tapi nggak bisa gitu, alasannya kurang bukti segala macem gitu. Dan biasanya kan pelaporannya sama tuh di Reskrimsus, dan juga pasal-pasal biasanya digunakan oleh korban kan pasti ada juga undang-undang ITE karena terkait dengan data pribadi mereka. Tapi itu mungkin bisa dibilang nggak ada yang diterima gitu laporannya. Padahal tadi kalau ketemu polisi dunia kan keren ya kalau bisa buka kasus-kasus kayak gitu ya, dibanding nanganin kasus-kasus ngapain menghina orang gitu. Padahal ada banyak kasus-kasus yang lebih penting, yang korbannya juga lebih banyak dan lebih terstruktur sistematis, tapi justru itu tidak didorong untuk dilakukan dengan menggunakan undang-undang yang sama. Justru kasus-kasus tadi penghinaan karena tersinggung, karena nggak suka gitu, malah itu yang lebih diutamakan gitu. Ya jangan-jangan bener kata orang di kita tuh lebih galak di sosmed karena undang-undang ITE-nya lebih galak dibanding hal kita sehari-hari gitu. Yang kita gimana kita kalau mungkin masih bisa bercanda, masih ya kalau tersinggung masih cuma maaf aja cukup gitu. Dan undang-undang ITE menjadi contoh bahwa memang secara sosial, secara media itu emang dipakai untuk lebih galak ya, kekuatannya lebih galak gitu. Oke. Ya, kasus yang kamu contohkan tadi, kalau aku orang Bekasi terus ada orang nyinggung Bekasi, kalau aku tersinggung, itu udah terjadi kasus Florence ya, Amang ya. Oh iya, benar. Florence ngeluh soal Jogja. Itu tiba-tiba siapa yang bisa mewakili Jogja tuh anak kemudian diperkarakan gitu ya. Jadi seolah-olah Jogja itu subjek hukum yang bisa menggugat gitu. Itu kan aneh banget. Nanti lama-lama kita lewat kuburan angker, sialan di kuburan angker, kita bisa diperkarakan tuh gara-gara kuburan jadi subjek hukum bisa memperkarakan orang. Enak aja lu ngata-ngatain gua angker. Itu udah kejadian banget. Jadi negara absurd banget ini udah dengan undang-undang ITE. Iya bener juga, aku lupa kalau itu udah terjadi. Oke. Mudah-mudahan bisa ada dari diskusi ini juga bisa muncul kawan-kawan yang bisa mengkritisi ini juga gitu. Nah, aku kembali Mbak sebagai advokat nih, karena ini kan diskusinya sebenarnya juga diikuti oleh kawan-kawan advokat, organisasi bantuan hukum gitu. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh advokat melihat fenomena seperti ini? Yang aku tahu adalah advokat tuh dia punya sebagai profesi yang dibilang terhormat dan punya peran penting kan sebenarnya untuk membantu terciptai keadilan dan di keadilan di masyarakat. Sebenarnya peran advokat tuh harusnya kayak gimana sih Mbak ngeliat undang-undang seperti ini, dan juga secara hukum apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk untuk mengurangi atau enggak bahkan untuk tadi menyelesaikan masalah-masalah si undang-undang ITE ini. Oke, ini pertanyaan menarik banget ya, karena bisa mengubah imajinasi kita tentang siapa itu advokat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat advokat misalnya di Uni Eropa ya, mereka pernah mengeluarkan sebuah di suatu negara Eropa itu mengeluarkan legal opinion, mengkritik keras parlemen karena parlemen mau melakukan penyadapan dengan gelombang radio. Artinya semua orang kena dong. Betul. Random gitu ya, dan dengan gagah organisasi profesi advokat Pradinya sini itu langsung kirim surat ke parlemen. Yang lain misalnya advokat di Malaysia itu berdemonstrasi ya, pakai jubah advokat. Di Indonesia pernah juga, tapi ya sedikit ya. Jadi advokat ini sebetulnya adalah agen perubahan, agen gerakan sosial ya, kayak misalnya Nelson Mandela kan juga advokat gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan menurut saya sebagai suatu organisasi, advokat harusnya mengeluarkan pendapat hukum, kajian terhadap undang-undang ITE, dan juga penerapan terhadap undang-undang ITE dan mengirimkannya kepada parlemen, kepada hakim, kepada Mahkamah Konstitusi, dan juga kepada presiden. Soal penerapan ini saya mau nambahin. Masih ingat gak kalau stempel disinformasi bahwa kloroquine bisa menyembuhkan COVID-19 dicabut? Jadi pada suatu ketika, konon gitu ya, pada suatu ketika ada yang bilang kloroquine ini bisa nyembuhin COVID-19 gitu ya. Kata Kominfo itu hoax, dicap-cap disinformasi. Tiba-tiba Pak Jokowi presiden itu bilang,
kami kami sudah punya ribuan kloroquine bisa menyembuhkan COVID. Apa yang dilakukan? Kominfo meralat mencari status disinformasi. Oke. Apakah kloroquine bisa menyembuhkan COVID-19? Saya tanya. Kalau bisa udah nggak ada COVID dong, gitu ya. Nah jadi hal-hal ini seharusnya juga bisa menjadi masukan dari advokat, organisasi advokat, dan mengirimkan surat itu. Nah sebagai individu tentu saja dia bisa melakukan pembelaan, entah itu pembelaan pro bono, karena banyak sekali ya ada yang mungkin nggak mampu juga, ada aktivis agraria ngomongin reforma agraria palsu gini-gini kena. Terakhir di LBH Jakarta mendampingi yang soal omnibus ya, Jumhur ya. Juga satu orang itu ditahan di Polda karena dituduh menghina Muldoko gitu ya. Menghina Muldoko padahal sebetulnya isinya tentang omnibus law gitu ya. Nah ini bagaimana, itu advokat semua harus turun berbondong-bondong karena kalau advokat tidak turun besok-besok dia yang akan kena. Karena dia akan kritik misalnya ini hakim saya nggak beres gini-gini. Dia kena undang-undang ITE gitu ketika dia siaran pers masuk ke media elektronik. Gitu, Priel. Jadi advokat juga punya juga terancam sebenarnya dengan undang-undang ITE ini sendiri, Mbak ya. Dan jangan sedih dengan RKUHP, dia akan kena lagi pasal contempt of court dan digabungkan dengan undang-undang ITE sempurna. Oke, jadi kalau advokatnya masih diam, besok-besok kita melakukan pembelaan sesuai dengan kode etik segala macam, nggak akan dianggap gitu kan. Karena itu yang udah kejadian di teman-teman jurnalis gitu, ya kan? Dan itu yang terjadi pada zaman Orde Baru ya. Izin advokat Adnan Buyung Nasution almarhum itu kan dicabut karena dia protes ya, dan ada beberapa orang dan juga sempat ditahan sehari dan lain-lain karena protes. Kalau sekarang itu kemudian dia misalnya ngomongin Anda hakim hakim kurang ajar, tidak adil gitu ya, dimuat sama media masuk undang-undang ITE, dia bisa kena lagi tuh dengan kekacauan penerapan undang-undang ITE. Dia bisa kena berlapis-lapis. Dan jangan sampai itu kejadian lagi kawan-kawan ya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman di ruang Zoom. Ini ada dari Saudari Dewi Kusuma. Maaf kalau ada salah Kusuma nih. Bagaimana pengaturan pasal 27 sampai 3 pasal 27 37 Undang-Undang ITE dalam RUU KUHP? Apakah cakupannya lebih luas? Apakah pengaturan dalam RUU KUHP sudah selaras dengan tujuan adanya Undang-Undang ITE? Jadi ini menggabungkan pasal dari Undang-Undang ITE sama RUU KUHP-nya sendiri. Apakah cakupannya lebih luas? Silakan Mbak Asvin mungkin mau jawab. Terus terang saya nggak terlalu ingat detail, dan konon menurut tim RKUHP pemerintah sudah ada versi baru yang kami baca karena yang didapat masyarakat sipil terakhir September 2019. Jadi saya pasti nggak akan akurat jawab itu karena saya ketemu langsung dengan di suatu diskusi dengan tim dari pemerintah dan mereka bilang fix sudah berubah tapi kita nggak dapat. Nah tapi mungkin nanti Damar juga bisa nambahin ya. Yang saya mau highlight sebetulnya justru contempt of court ya, karena ini ada kaitannya dengan advokat dan para pemberi bantuan hukum. Mungkin Mas Damar yang udah ada nggak Mas catatannya terkait dengan pengaturan di RUU KUHP dan kaitannya dengan Undang-Undang ITE? Ya, salah satu yang kita usulkan kan sebetulnya pengaturan soal pemidanaan ini dikembalikan ke KUHP dalam pembahasan ini kan sebetulnya tepat ya ketika RKUHP sedang juga dibahas di para pembuat kebijakan. Nah, yang menarik adalah kita ambil contoh misalnya tentang pencemaran nama dan penghinaan. Rumusan KUHP yang lama saja sebetulnya sudah lebih baik mengatur itu, jauh lebih detail dengan lapis-lapis tindakan yang lebih detail ya, ada 6 tingkatan terhadap penghinaan. Bila dibandingkan dengan ITE yang hanya mengatur dalam satu baris saja tentang penghinaan dan pencemaran nama dalam satu ayat pasal 27 ayat 3. Jadi kalau saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa dalam RKUHP sebetulnya akan lebih baik diatur
tentang detail bagaimana isinya itu kan memang sedang ada proses yang sedang berlangsung sekarang. Kalau saya melihatnya RKUHP bisa menjadi jalan keluar yang bagus untuk bisa mengatur tentang hal-hal yang perlu dipidanakan di dalam ranah digital. Dengan sendirinya nanti Undang-Undang ITE menjadi lebih kembali lagi ke roh asalnya atau intensi awalnya, yaitu sebagai yang mengatur persoalan transaksi elektronik dan informasi. Nah, dengan konstruksi seperti itu, saya berpikir yang perlu kita perhatikan sekarang sebetulnya adalah bagaimana mainstreamkan usulan tersebut ya. Saya sudah bertemu dengan Wamen, Profesor Edi ya, dan mengatakan bahwa kalau itu bisa didorong dan bisa dijadikan salah satu terobosan untuk menghadapi kekeruhan atau kekacauan pengaturan ruang digital dengan keberadaan Undang-Undang ITE, itu bisa jadi salah satu keberhasilan juga yang saya katakan bisa menjadi jalan keluar. Meskipun tetap saja ada satu catatan bahwa tentang pencemaran nama tetap kita minta dikeluarkan dari aspek pidana ya, itu tetap perlu diatur. Saya setuju dengan Mas Dandi, itu diatur dengan mekanisme perdata, itu jadi jauh lebih progresif lagi karena mengikuti pada tren hukum dunia yang memang mengatur soal pencemaran nama itu dalam ranah perdata. Detail tentang RKUHP saya rasa banyak kan, karena itu ada buku 1, buku 2. Saya nggak merasa waktu ini adalah waktu yang tepat untuk bicarakan soal RKUHP secara khusus. Khawatirnya nanti sampai sore Prilly kita. Nanti ada sesi sendiri ya terkait dengan RKUHP juga ya. Baik, terima kasih Mas Damar. Aku juga mau tanya sedikit terkait dengan KBGO ya. Mungkin ini juga banyak kasusnya terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Ini kan juga muncul banyak pertanyaannya, Undang-Undang ITE ini sendiri sebenarnya apakah dipakai oleh korban untuk tadi ya, untuk kasus-kasus KBGO sendiri, dan apakah bagaimana prakteknya, apakah dilayani dengan baik laporannya atau ternyata juga susah gitu. Aku penasaran karena aku pengen lihat bahwa apakah sebenarnya apakah benar undang-undang ini untuk orang-orang yang merasa haknya tercabut atau justru digunakan oleh orang-orang yang punya kekuasaan gitu. Mungkin Mbak Asvin bisa jawab. Iya, jadi kebetulan kami itu sudah mengkompilasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 17 LBH di LBHI, dan ada gejala yang menarik terkait KBGO ya. Ada satu yang dengan didampingi ya, ini semua harus didampingi ya, pada akhirnya bisa menjadi tersangka. Jadi ketika bisa menjadi tersangka itu teman-teman LBH itu sudah senang sekali, jadi keberhasilan. Itu bisa dibayangin nggak bahwa seberapa sulitnya itu ya. Dan juga banyak yang ditolak ketika mau melapor. Ada yang dikatakan begini, ini foto yang buat rekaman yang buat pacar kamu kali gitu ya. Jadi apa yang dialami korban kekerasan, perempuan korban kekerasan secara umum itu juga menimpa korban KBGO, dan celakanya lebih rumit karena pembuktiannya juga lebih rumit ya. Kira-kira itu Pril. Dan biasanya pasal yang digunakan bukan Undang-Undang ITE, dia polisi biasanya nggak akan masuk ke situ ya. Ada yang tadi ya, tapi harus didampingi. Jadi kalau kasus-kasus, jadi yang data yang saya baca itu ya, banyak orang datang ke LBH setelah ditolak. Jadi pada akhirnya untuk bisa diterima laporannya dia harus didampingi. Padahal menurut Undang-Undang 881 tentang hukum acara pidana dikatakan polisi itu wajib menerima laporan. Kalau nanti dianggap itu tidak cukup bukti, ya dia bisa kesampingkan, dia bisa SP3, dihentikan penyidikannya. Tapi kalau nggak diterima, untuk diterima saja, untuk lapor aja nggak diterima, ya bagaimana bisa diketahui apakah kasusnya cukup bukti atau enggak gitu kan. Itu maksud pembuat undang-undang sebetulnya. Dan polanya ternyata kalau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum, khususnya kekerasan seksual, itu ditolak gitu, bahkan untuk ngelapor. Oke.
ada kesulitan sendiri ya pada saat melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya. Dan itu umum, dan apalagi kalau misalnya pakai undang-undang ITE, jadi harus ada teman-teman advokat yang atau enggak pendamping hukum yang bisa mendorong kasusnya supaya ditanganin. Nah, pertanyaan terakhir untuk sesi ini adalah revisi. Jadi kemarin itu heboh banget awal tahun tuh tentang rencana revisi undang-undang ITE. Kalau nggak salah tuh juga muncul karena kasusnya siapa tuh, Permadi Arya ya, Abu Janda itu ya. Jadi dia dilaporkan oleh seseorang karena dianggap melakukan terkait dengan pencemaran nama baik kalau nggak salah, atau yang satu lagi ya yang 28, aku lupa yang pasal yang mana gitu. Terus karena kehebohan itu di sosial media, tiba-tiba pemerintah bilang kita akan melakukan revisi gitu, ada rencana melakukan revisi. Jadi muncul revisinya itu tuh gara-gara ada pendukung pemerintah yang kena gitu. Ini kalau misalnya bukan pendukung pemerintah yang kena mungkin nanti dulu. Nah, tapi sayangnya revisinya itu nggak jalan-jalan kawan-kawan. Jadi yang muncul tadi ya, yang muncul justru kayak cyberpolice gitu ya. Terus ada yang bilang pakai dapat badge kalau melaporkan hoax segala macam. Dan sampai sekarang tuh nggak ada. Ada yang mau update nggak? Kira-kira sebenarnya rencana revisi ini kalau dari teman-teman masyarakat sipil ya, melihatnya nih gimana? Apakah diperlukan atau sebenarnya jangan-jangan sesuatu yang sia-sia gitu? Mungkin siapa yang mau jawab? Dari Mas Dandi sendiri dulu deh, Mas. Kira-kira menurut Mas Dandi revisi ini diperlukan atau gimmick? Silakan, Mas. Ya, saya termasuk yang diundang oleh Kemenko Polkam kah, Bang Damar? Pokoknya diundang. Betul. Diundang untuk diberikan untuk didengarkan kesaksiannya, bla bla bla. Saya memberikan disclaimer di situ bahwa semua keterangan saya hanya bisa digunakan atau dikutip untuk konteks revisi, ya, bukan untuk konteks ketika itu penyusunan tafsir kah atau apa itu. Jadi pemerintah bikin 2 tim, yang satu bikin interpretasi, yang satu bikin revisi gitu ya. Dan bagi saya ada opsi bikin interpretasi aja sudah ngaco gitu, berarti sudah nggak niat gitu revisinya. Dan dari awal saya sudah merasa ini cuma gula-gula politik, apalagi yang ngomong presiden gitu ya. Jadi saya sering ngomong kalau presiden serius itu kejadian dulu baru dia ngomong. Omnibus Law itu nggak pernah diomongin selama kampanye presiden. Jadi terus pemindahan ibu kota itu nggak pernah jadi bahan debat selama pilpres. Gitu ya. Jadi ada dulu baru diomongin, tapi kalau diomongin dulu itu nggak akan kejadian. Ya. Undang-undang KPK itu nggak pernah diomongin selama kampanye pilpres. Jadi sepanjang perdebatan Jokowi Prabowo itu nggak pernah kita dengar ada ide mau merevisi undang-undang KPK. Tapi itulah yang dikerjakan duluan. Omnibus Law juga seperti itu. Jadi ketika tadi cuplikan Jokowi ngomong segala macam kritik, terus ada wacana revisi dan segala macam, malah nggak akan kejadian. Jadi kalau diomongin nggak akan kejadian. Jadi dari awal saya sudah ngerasa ini cuma prank gitu. Dan ya mungkin kalau mau revisi undang-undang ITE menurut saya ya sekalian dengan revisi rezim. Terima kasih. Jadi ada ciri-cirinya, nanti kalau dikasih tahu duluan kemungkinan nggak terjadi, tapi kalau tiba-tiba biasanya langsung kejadian. Menarik juga tuh, Mas. Besok ntar kita lihat ya apakah akan berlanjut atau enggak kayak gitu. Jadi ternyata nggak kejadian. Kalau dari Mas Damar gimana, Masnya? Pasti kan Safenet juga mantau ya, bahkan ada setauku juga aktif mendorong ada revisi. Nah, setelah berapa bulan nih pasca ada revisi tuh, tapi nggak jelas, sampai sekarang nggak jelas nih gimana nih, Mas? Kalau pendapat dari Safenet, Mas? Pertama, saya mau menginformasikan ya bahwa sebetulnya pemerintah sudah mengumumkan tidak akan ada revisi. Oke. Jadi hanya mengeluarkan pedoman interpretasi. Lalu yang kedua, yang anehnya dalam statement tersebut, jadi ini statement
hari itu dikeluarkan 2 statement. Yang pertama berkaitan dengan situasi di Papua, lalu sorenya berkaitan dengan revisi Undang-Undang ITE. Di hari yang sama sebetulnya koalisi serius revisi Undang-Undang ITE mengatakan sejumlah pasal yang perlu diperbaiki dalam Undang-Undang ITE. Dalam statement tersebut juga dikatakan bahwa yang ada adalah penambahan pasal 45C, yang saya nggak tahu itu artinya apa. Pasal 45C itu biasanya tentang ancaman pidana, tapi kita nggak tahu apa yang ditambah, dan tidak ada pencabutan terhadap pasal-pasal yang kita mintakan untuk direvisi. Jadi kalau saya memaknai peristiwa atau kehebohan yang terjadi dari sejak Februari kemarin itu ya sebetulnya ya tidak lebih dari tidak lebih dari sandiwara ya. Saya sendiri pas dengar pertama kali juga nggak percaya, karena setiap kali kita ketemu dalam interaksi dengan Kominfo itu juga selalu nuansanya adalah tidak mau melakukan revisi. Mereka lebih condong untuk mengatakan mendorong undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau revisi undang-undang ITE itu jauh lah, mereka nggak pernah menyampaikan itu. Dan selalu mengatakan bahwa problem-problem yang terjadi selama ini adalah problem di tingkatan polisinya aja yang nggak mengerti, polisinya aja yang tidak bisa menjalankan amanat undang-undang ya. Tapi kan itu kita tahu memang ada masalah dalam polisi dalam persoalan penerapan, tetapi saya dan teman-teman koalisi mengatakan bahwa problem lebih mendasar dari itu semua ya sebetulnya adanya pasal-pasal bermasalah dalam Undang-Undang ITE yang salah satu solusinya adalah revisi total. Jadi itu pilih jawabannya. Oke, berarti revisi ternyata di Batam nggak terjadi ya, cuma ada perubahan beberapa hal, cuma penambahan pasal 45C ya, tapi terkait dengan pasal-pasal yang bermasalah, tapi ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Nah kalau dari teman-teman advokat nih Mbak Asvin, sebenarnya apa sih harapannya dari terkait dengan si undang-undang ITE sendiri tadi revisinya gagal, terus ke depan sebenarnya apa sih yang diharapkan supaya nggak lagi-lagi dia banyak korban seperti ini gitu? Ya harusnya dia direvisi dan Presiden menjalankan kewenangannya sebagai pemimpin langsung Kapolri memerintahkan tidak ada lagi masalah penegakan hukum. Kan ini aneh, seakan-akan tidak ada hubungan antara kekacauan tadi kan, kalau pakai teorinya pemerintah yang masalah adalah penerapannya karena polisi ada pimpinannya Kapolri langsung presiden, nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada kementerian seperti pertahanan. Kok nggak ada tindakan dari presiden untuk itu? Tapi saya sebelum mau ikutan jawab, boleh ya Pril? Itu sebetulnya apa? Itu kontra narasi dari pemerintah yang disuarakan oleh presiden. Kenapa? Karena sebelum pernyataan presiden itu, sebetulnya publik sedang protes bahwa ada ruang demokrasi yang menyempit. Dan persoalan ruang demokrasi bukan hanya undang-undang ITE, tapi juga kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Ribuan orang itu 2019, 2020, dan 2021 itu ditangkap, dikriminalisasi, dan sebagiannya dikriminalisasi. Ditangkap secara sewenang-wenang. Dan persoalan undang-undang ITE penting dan dia satu bagian dari bagian-bagian yang lain. Tiba-tiba dengan sangat cerdik pindah, dikecilkan masalahnya dan publik beralih ke undang-undang ITE saja. Gitu ya. Dan kalaupun kita perhatikan kemudian apa pernyataan presiden, kita akan kaji kalau ini bermasalah, artinya dia belum bermasalah saat itu ketika ngomong kan. Betul. Padahal korbannya sudah bergelimpangan di mana-mana. Jadi itu kontra narasi yang berujung pada teralihkannya perhatian publik pada masalah inti menyempitnya demokrasi secara umum, ruang kebebasan sipil secara umum, dan pada akhirnya menghasilkan polisi virtual yang lagi-lagi makin mengecilkan lagi kebebasan sipil di dunia digital. Oke, ini kontra narasi yang seakan-akan mau nutupin sebenarnya masalah cuma undang-undang ITE, padahal sebenarnya ada lebih besar lagi kan. Tuh. Masalah lebih besarnya lagi gitu. Dan kita tahu di luar undang-undang ITE masalah terkait dengan pembungkaman demokrasi juga banyak terjadi, penangkapan
masa aksi dengan semena-mena, terus mahasiswa banyak yang di DO, di drop out dari kampus karena kritis gitu ya. Jadi fenomena undang-undang ITE itu menambah banyak bukti bahwa memang demokrasi di Indonesia makin memprihatinkan gitu ya. Dan ini harus jadi pembahasan bersama kita semua, advokat, pemberi bantuan hukum, masyarakat gitu ya, jurnalis, segalanya lah, untuk bisa sama-sama membicarakan ke depan kita harus kayak gimana. Karena balik lagi, kalau bukan masyarakat yang memikirkannya di tengah kondisi pemerintah yang seperti itu, siapa lagi kita bisa saling mengandalkan satu sama lain yang yang bisa dilakukan gitu. Oke. Mungkin ini karena sudah 5 menit lagi penutupan, aku mau minta closing statement dari masing-masing narasumber. Dipersilakan dari Mbak Aswin dulu, silakan. Ya, ya jadi saya udah banyak banget yang mau diomongin, jadi sampai nggak bisa meng-closing. mungkin begini, kebebasan di dunia digital itu penting sekali kita pertahankan ya. Dan sebetulnya kita harus berhati-hati untuk melakukan swasensor, karena sebetulnya ketika kita melakukan swasensor, kita sedang mengikuti kemauan pihak kekuasaan supaya kita mengurangi kebebasan berbicara. Dan saya sangat percaya demokrasi itu andalan utamanya adalah kebebasan berbicara. Jadi berbicaralah terus, kawan-kawan. Terima kasih. Tanpa kebebasan berbicara, demokrasi itu akan nggak ada sama sekali, kawan-kawan. Oke, mungkin selanjutnya Bang Damar, silakan Bang, closing statement. Oke, Prilly. Ya, setahun terakhir kami melihat kondisi kebebasan di ranah digital memburuk ya, dan itu bukan hanya terkait dengan kebebasan berekspresi, tetapi juga terkait dengan hak akses dan juga hak untuk merasa aman. Itu mengapa kami mengatakan bahwa sekarang statusnya lebih buruk lagi dengan siaga 2, menuju hal yang kami kerap mengatakan ini sebagai tanda-tanda otoritarianisme digital. Kita semua perlu aware ini untuk sadar bahwa kita perlu sama-sama menyatukan kekuatan untuk melakukan perlawanan balik. Maksudnya apa dengan perlawanan balik? Adalah kita sama-sama menjaga ruang-ruang yang tersedia di digital ini bisa membantu ruang-ruang lain yang sekarang juga makin mundur dari sisi kebebasannya, dan itu diperlukan untuk tetap menjaga negara ini menjadi negara yang demokratis. Oke, berarti masyarakat harusnya bisa lebih bersolidaritas dan menyusun strategi bareng-bareng ya Bang ya, supaya tetap bisa menjaga kondisi demokratis walaupun tadi tantangannya luas. Oke, terakhir Bang Dandi, silakan Bang. Ya, bagi saya kita perlu memulai dari pemikiran dasar bahwa tidak ada hubungannya antara kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi dimanapun, baik offline maupun online, dengan ancaman kekacauan sebuah masyarakat atau kekacauan sebuah negara. Dan kalau pemikiran ini ditanamkan terus-menerus di dalam benak kita di bawah sadar akan terus mendukung adanya undang-undang seperti ITE atau KUHP, ya, yang membatasi kebebasan berekspresi orang. Percayalah, dalam sepanjang sejarah manusia, sejarah Homo sapiens, bahkan sejarah kita bernegara, masyarakat akan cepat melakukan koreksi, akan membangun autoimunnya. Ya, ada sanksi-sanksi sosial yang bahkan sebenarnya lebih berat daripada urusan dengan polisi, begitu ya. Orang nggak dipercaya lagi, orang dikucilkan, itu bagi saya secara sosial jauh lebih berat. Atau bahkan diblok, itu bagi saya jauh lebih berat daripada misalnya Anda berurusan dengan polisi, gitu ya. Bagi saya lebih menakutkan akun diblokir Facebook, diblokir Twitter, atau diblokir para penyedia media sosial daripada sekedar dipanggil polisi. Nah, community guidelines, community standar, norma-norma sosial, inilah yang saya pikir perlu dibangun sebenarnya, daripada kita terus-menerus dibuat tergantung oleh negara dan tergantung pada polisi dengan urusan-urusan itu. Terima kasih. Oke, jadi perkuat masyarakatnya sendiri gitu. Kita semua masing-masing harus bisa memperkuat diri gitu ya,
supaya kita bisa tetap menjaga. Jadi itulah peran serta masyarakat di situ, menjaga supaya demokrasi tetap ada di tengah kondisi mereka yang kita kasih kepercayaan untuk mengatur tapi tidak sama sekali menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Asvin, Mas Damar dan Bang Dandi sudah hadir di dalam diskusi kita sore hari ini, ruang belajar bersama advokat, organisasi bantuan hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat terkait dengan Undang-Undang ITE. Nanti mohon maaf jika banyak salah-salah kata, dan nanti juga akan ada sesi lain yang akan ngebahas isu-isu yang lainnya. Jadi tetap terus tunggu kabar dari LBH Jakarta selanjutnya. Saya Aprilia Lisa Tengker, pamit undur diri. Selamat sore kawan-kawan.